Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gladys Retno Maharani SPD. Biasanya saya dipanggil Eno. Saya adalah CGP Angkatan 11 Pasaman Barat dan saya sedang bertugas di SMA Negeri 1 Hananduo. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita lihat adalah pengajaran versus dengan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan itu adalah hal yang berbeda dan tidak sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dapat dilihat pendidikan dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Hal-hal yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran sebelum mempelajari modul ini adalah yang pertama itu teacher center. Kemudian yang kedua itu keberhasilan berdasarkan nilai KKM. Lebih penting ketuntasan penyampaian materi dari karakteristik murid. Kurangnya pemahaman siswa tentang budi pekerti yang baik. Media pembelajaran yang masih kurang bervariasi. Tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dari yang apa yang saya ajarkan. Kemudian merasa gagal atau mengeluh jika masih banyak siswa yang tidak. Dengan saya memahami dan membaca modul filosofi Ki Hajar Dewantara, sangat terlihat bahwa yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran sebelum ini masih dirasakan kurang. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, guru harus menjadi fasilitator serta guru harus penuh kesabaran dan ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran karena murid harus memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Dengan menghargai setiap karakter murid akan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Adanya kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas mereka dengan kreativitas masing-masing, serta menciptakan suasana belajar menyenangkan untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan membuat kesepakatan kelas untuk melatih rasa tanggung jawab anak, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, dan pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti yang baik. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi di mana berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, jadi guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik bagi murid seperti guru menjadi teladan bagi muridnya. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center dan diintegrasikan e-breaking di sela-sela proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun murid agar merdeka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik secara lahir maupun batin. Pendidikan yang dilakukan hendaknya berpusat pada murid. Anak bukan lagi sebagai kertas putih yang kosong. Anak terlahir dengan keunikannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Peran pendidikan hanya perlu menebarkan laku anak yang baik dan positif agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan budi pekerti merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan.
Tujuannya adalah mengembangkan manusia yang tidak hanya pikir secara kognitif tetapi juga mempunyai moral dan etika.